Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana anak-anakku? Sehat? Sehat, Pak. Sehat Pak, Bapak gimana? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak. Bapak kayaknya sehat ya, Bapak juga. Alhamdulillah. Baru sehat sekarang. Kemarin mah sakit, ada bisul di punduk, tapi kemarin udah pucat. Jadi alhamdulillah sekarang udah agak enakan. Ya. Jadi hari ini kita belajar sosiologi ya. Mau? Kalau nggak mau ya silahkan aja keluar. Paling nilainya nggak ada, nanti kalian nggak lulus gitu aja. Ya. Nah, sebelum kita ke acara inti, ya Allah. Sebelum kita ke acara inti, kita cek dulu ya kondisi kelas. Itu kursinya, kakinya 4. Ya, dicek. Kalau yang kakinya 3, diganti ke bagian sarana ya. Mejanya coba dirapikan ya. Harus center semuanya. Beta mundur sedikit. Nabrak Pak. Mentok saya kesempitan ini di belakang saya. Ilman gak mau mundur duduknya. Soalnya cantiknya kelewatan soalnya. Bapak gombal, nggak boleh gitu. Saya pakai masker aja di Pak. Basi Bapak Pak Ainun. Bapak ingat anak istri Pak. Istri udah 2 juga. Ya, istri saya 1, nggak 2, tapi 1 tiap kabupaten ya. Di Tasik ada, Cianjur ada. Ya, Ih, Bapak nggak boleh gitu ngajarin kita kayak gitu nanti Bapak. Enggak loh, kan Bapak istrinya 1, kata Bapak juga, cuman tiap kabupaten ya. Udah ya, nggak usah dibahas. Nah, selanjutnya kita absen, tapi Bapak ambil dulu absennya ke perpustakaan. Sebentar ya, tunggu dulu. Dengan Bapak absen dulu, baru berdoa. Ya, Agung, nggak usah mengatur-ngatur ya. Aduh, astaga. Ya, absen pertama Agung Rifnaji. Ada Pak, hadir. Ilman Nafian. Hadir Pak. Beta Handini Pradana. Hadir. Dede Irma Herlina. Hadir Pak. Fitri Nurmila. Fitri. Hadir, Pak. Hadir Pak. Oh, hadir. Rahmi Haji Utami. Hadir. Neni Febriani. Hadir Reni hadir, Bapak. Reni. Oke. Riki Subagio. Hadir Bapak. Hadir ya. Sri Wahyu Ningsih Priyatna. Hadir. Oke. Hadir Pak. Hadir semuanya. Iya. Di absen Bapak kayak gitu, mungkin dapodiknya yang salah ya. Oke, nanti sama Bapak dikasih tahu ya dapodiknya ya. Ya, sebelum kita belajar, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan untuk dipimpin oleh Riki. Enggak? Baik Pak. KM-nya ya. Kirain udah dipimpin Sebelum sama Bapak belajar. Saya lemparkan ke Ananda Riki. Oke teman-teman semuanya, sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan Cepet banget ya. Free memory doanya. Ya nggak apa-apa ya. Bismillah Pak. Oke, terima kasih Riki. Di minggu sebelumnya kita belajar tentang teori-teori perubahan sosial ya. Ada teori siklus, ada teori fungsionalis, ada teori gerakan sosial, ada teori-teori perkembangan ya. Ada yang masih ingat coba teori siklus? Oh, mangga. Fitri, silahkan. Ya, Pak. Teori siklus itu yang berputar ya, Pak ya. Maksudnya. Pinter. Contohnya kayak gimana?
Bisa menyebutkan Jadi nggak? dari tahapan primitif ke modern, terus balik lagi kayak fashion aja Pak. Fashion kan balik lagi ke zaman dulu lagi gitu. Itu ya Pak. Betul ya? Betul dong. Pinter lah udah satu ya. Terus di sini Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran Bapak, karena materi sekarang kan materinya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Tujuannya itu yang pertama agar kalian dapat memahami bentuk-bentuk perubahan sosial dengan cermat dan tepat ya. Terus kalian juga mampu menganalisis berbagai bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Terus dapat mengaplikasikan fungsi sosiologi sebagai pemecahan masalah sosial untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bentuk-bentuk perubahan sosial secara kreatif dan kolaboratif. Dan yang terakhir itu kalian bisa menyusun dan mempresentasikan hasil penalaran mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial dengan percaya diri. Nah, untuk hari ini Bapak tidak akan memberikan evaluasi, tapi Bapak akan memberikan kalian proyek. Ya, proyek tersebut berupa video tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Tapi sebelum kita membuat videonya, minggu kemarin kan Bapak sudah memberitahukan ke kalian ya, di HP kalian itu harus diinstalkan aplikasi edit video ya. Udah pada di download? Udah ya? Pak, memorinya nggak cukup kalau saya. Jual HP-nya, beli Bapak memori. mau izin killer. Mahal, Bapak saya tidak mampu belajar. Kuotanya Bapak gede kalau video Ya. mah. Gimana? Kuotanya gede? Iya. Iya kan per kelompok, makanya nanti Bapak buatnya bukan per individu ya. Kalau misalnya per individu ya nanti Dede Irma beli HP-nya yang memorinya rada gede ya. Jual sawah kan lumayan, di warung Padang kan banyak. Beliin sama Bapak ya. Oh siap. Nah, terus kita akan melihat video ya tentang pembelajaran hari ini. Videonya itu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di dunia, tapi ini cuma salah dua atau salah tiganya ya. Mau lihat nggak? Nggak. Boleh. Ada yang boleh, ada yang enggak. Ini Sri mau lihat nggak? Kalau nggak ngelihat, Mau lihat. merem aja. Ya. Mau, Pak. Mau ya. Oke. Mau Pak, mau lihat. Iya. Biar gak ngantuk, Pak. Saya cuma segini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ada Apa judulnya? transformasi Dubai. Transformasi Dubai. Windows-nya bajakan, Pak. Biarin. Saya Sebelumnya Bapak tanya, kalian tahu kan dulu Dubai itu cuman gurun pasir ya? Iya. Dubai itu di mana, Pak? Dubai, selatan Cianjur. Timur Tengah di Uni Emirat Arab.
Bagus banget, Pak. Masya Allah. Kayak di film Nggak ada Favorit. suaranya, Pak. Dubai. Lebaran. Lebaran. Kelamaan nggak Pak? Baru satu. Bapak emang nggak ada suaranya? Memang nggak ada suaranya ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada Bapak. Ya, anggap aja ada suaranya ya. Jadi Iya, kan nggak kalian ada. tadi cuma Oke. melihat tanggal videonya aja ya, berarti gambar bergeraknya saja. Itu kan ada sebuah video yang menggambarkan bahwa Dubai itu dulunya gurun tandus dan sekarang menjadi salah satu kota megapolitan ya. Nah, ada yang mau bisa menanggapi video tersebut nggak? Menanggapi dulu ya. Saya, Pak. Ya, silahkan. Siapa nih, Pak? Bu Reni atau saya? Ya, Sri aja. Ya, dari video tadi itu sepertinya merupakan contoh dari perubahan sosial. Karena kita lihat bahwa Dubai ini dari masa ke masa sudah mengalami banyak sekali perubahan, apalagi dari sektor pembangunannya. Itu sih, Pak. Oke, mantap. Terima kasih, bagus sekali. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini ada yang udah pernah ke Dubai atau keluar kota? Pernah, Pak. Cuman saya di bandaranya aja karena numpang transit hari tate. Apa daftar TKW atau gimana? Atau wisata? Waktu itu mau umroh, Pak. Oh. Kebetulan transitnya di Dubai. Cuman Masya sayangnya saya Allah. nggak keluar, cuman di bandara doang. Naik pesawatnya? Iya, naik pesawatnya. Iya. Bagus ya, Dubai ya? Bagus Bagus banget, nggak Dubai? Pak. Terus juga mahal, Pak. Itu Aqua saya beli ya, yang ukuran 600 mili. Di sana mah udah 10.000 gera, Pak. Mahal banget, jauh banget sama di kita. Paling mahal kan di kita paling 5.000 ya. Iya. Sama Bu Di kayak di sana udah Cibodas. 10.000 gera, jadi tinggal mau saing. Itu kan dulu, Ibu, Kayak di Pak. Lembang tempat wisata. Udah lama. Reni Oh, belum gitu pernah, ya. Oh, Reni benar. belum pernah beli Aqua di tengah-tengah mau perjalanan ke Baduy ya? Itu lebih mahal.
Itu harganya 15.000. Oh gitu Pak. Ya boleh tanya ke Agung waktu Oh itu iya, belum pernah. kita KKL sana bareng-bareng sama Agung. Ya. Nah, jadi kan kalau misalnya ada perubahan di lingkungan masyarakat gitu ya, kalian itu kan harus peka ya. Kenapa harus peka kan karena kan kalian sudah 2 tahun belajar sosiologi ya. Jadi sedikit perubahan yang ada di masyarakat itu kalian harus tahu dan harus bisa siap untuk beradaptasi. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial atau tugas dari video kalian, mungkin di sini Bapak ada PowerPoint yang harus kalian pahami juga ya. Bapak akan cepat saja karena tugas kalian itu utamanya adalah membuat project video tadi ya. Ya, terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Nah, di sini judulnya itu bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, terus ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, di slide ketiga itu Bapak akan menanyakan kepada kalian, di sini ada sebuah gambar perubahan sosialkah gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Gak ada yang bisa menjawab? Iya Pak, perubahan sosial. Nah, Iya Pak, perubahan sosial. gimana Cik perubahan sosialnya teh? Ini komunikasi Pak, dimana awalnya nulis di batu, kemudian dimana itu teh ya, sampai ke kita sekarang mainannya mainan media sosial Pak. Iya, pintar sekali Agung ya. Nanti ke Bapak bawa bukunya nanti dicap sama Bapak ya. Cap masjid. Pak Ainun, saya boleh UDB izin boleh nggak Pak? mau Gimana? ke UKS. Saya mau izin mau ke UKS, mau minta obat pusing kepalanya Pak. Oh, boleh. Mangga. Silakan. Ya, kita lanjut ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, di bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada perubahannya berdasarkan waktu. Itu kan perubahan berdasarkan waktu kan ada perubahan sosial secara lambat, ada perubahan sosial yang secara cepat. Nah, kalau kalian tahu yang namanya evolusi dan yang tahu namanya revolusi, nah ini penjelasannya ya, bahwa perubahan sosial lambat itu atau evolusi itu dikatakan terjadi secara lambat hanya pada dilihat dari waktunya. Ya, biasanya waktu perubahan ini terjadi secara lambat, memerlukan rentetan perubahan kecil secara lamban yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku masyarakat yang menyesuaikan diri dengan adanya pergeseran sosial sesuai dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang baru dan sejalan dengan adanya proses pertumbuhan. Ya, jadi ternyata yang dinamakan evolusi itu perubahan sosialnya itu banyak sekali perubahan kecil yang nantinya diakumulasikan tungtungna ya atau ujungnya itu menjadikan perubahan yang terlihatnya besar seperti itu ya. Lalu di sini ada revolusi ya, perubahan cepat gitu. Jadi perubahan revolusi ini akan terjadi pada sendi-sendi atau dasar-dasar pokok dari kehidupan masyarakat, yaitu dari lembaga kemasyarakatan, lazimnya dinamakan revolusi. Nah, di sini ada gambar revolusi industri 1.0 sampai ke 4.0 ya. Nah, sosiologi juga kan waktu itu pernah belajar kalian di kelas 10 ya. Jadi awal mula terjadinya pelajaran sosiologi itu karena adanya revolusi industri. Benar nggak anak-anak? Pada tidur ini teh? Betul Pak, betul. Oh, keren pada tidur. Nah, secara sosiologis, agar revolusi dapat terjadi maka harus
dipenuhi syarat-syarat tertentu ya. Jadi harus ada keinginan umum untuk mengadakan perubahan di lingkungannya ya. Terus adanya seorang pemimpin yang dapat memimpin masyarakat. Terus pemimpinnya dapat menampung aspirasi untuk dijadikan program dan arah bagi gerakan masyarakat. Lalu pemimpinnya dapat menunjukkan tujuan baik yang dapat dilihat oleh masyarakat, dan yang terakhir itu harus ada momentum untuk revolusi ya. Nah, jadi dari slide yang sampai tadi Bapak jelaskan ya, syarat-syarat terjadinya revolusi itu, menurut kalian di Indonesia itu ada nggak arah untuk mengarah kepada revolusi menurut kalian? Kita diskusi aja ya, karena di skenario nggak ada ya. Jadi silahkan kita diskusi. Ada nggak menurut kalian seorang pemimpin yang mengajak untuk perubahan, tapi pemimpinnya tersebut tidak mempunyai kecakapan memimpin, akhirnya jatuhnya ke kriminalitas seperti itu? Ada nggak? Ada kayaknya Bapak. Ada Pak. Nih, Ada kayaknya Pak. Giring Neji coba Pak. Riki. PSI. PSI gimana? Iya Gimana Pak. Dede? Gimana Dede? Kenapa? Bisa diceritakan? Gak kebayang aja kalau misalkan dia jadi pemimpin gitu Pak. Dari sekarang aja kan, kalau yang saya lihat ya Pak ya, lihat video-videonya, jadi banyak kontroversi, kayak dia banyak menjatuhkan lawannya dengan cara yang negatif kayak gitu Pak, kalau menurut saya. Ya, benar. Ya. Gimana Rianti, bisa berpendapat? Bapak Rianti ngomong kedengeran nggak sih Pak? Oh kedengeran. Kedengeran. Bapak kalau reformasi termasuknya ke dalam revolusi nggak Pak? Atau orde lama jadi orde baru, maksudnya ke revolusi nggak sih Pak? Coba dilihat waktunya. Kalau waktunya itu lama dan merubah sendi-sendi dari perubahan di masyarakat dari kecil sampai besar, nah mungkin itu masuknya ke evolusi ya kalau dari waktunya lama. Tapi kalau misalnya reformasi dari orde baru ke orde lama, atau dari orde baru ke orde reformasi, waktunya sebentar dan semuanya bergerak, berarti itu masuk ke revolusi. Gitu, Rianti ya. Riki tadi mau bicara apa tadi? Revolusi mental Pak. Revolusi mental. Iya ya, kata presiden kita sekarang. Oh, ini masih Giring Niji ya? Iya, gak apa-apa. Giring Niji for Indonesia 2024. Ya. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah bisa menganalisis hal-hal yang ada perubahannya di lingkungan kalian. Kita lanjutkan ya presentasi dari PowerPoint-nya. Mana ya? Pak Inun boleh izin sholat duha dulu nggak? Boleh. Yang jauh ya. Oke, makasih. Nah, kita lanjutkan perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki. Ya, perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Kalau yang tidak dihendaki, itu perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada di masyarakat. Ini juga sebenarnya ya, perubahan sosial yang tidak dikehendaki itu memang banyaknya itu membawa permasalahan atau chaos di masyarakat atau kekacauan di masyarakat ya. Tidak ada nggak menurut kalian perubahan yang tidak dihendaki awalnya berawal dari hal positif? Ada nggak menurut kalian? Halo, Assalamualaikum. Yang dikehendaki Pak. Yang tidak dikehendaki berawal dari hal yang positif, ada tidak?
menurut kalian? Ada Pak. Apa? Ada Pak. Kalau di keluarga saya kan nggak mau punya adik, tiba-tiba punya adik, itu yang tidak dikehendaki oleh saya Pak. Oh. Tapi dikehendaki oleh orang tuanya kayaknya. Nah, coba ditanyakan lagi ya kepada orang tuanya. Yang lain selain Dede Irma, tadi saya Bapak dengar suara Rianti, apa? Bisa berpendapat lagi, Rianti? Perubahan yang tidak dikehendaki tapi ke arah yang positif. Atau berawal dari hal positif, ada nggak? Berawal dari hal positif. Bentar Pak mikir. Bagus sekali Rianti, pinter. Pinter ya. Oke ya, dilanjut ya ke slide selanjutnya. Nah di sini tadi ya, kalau yang dari hal positif, gimana penerimaan dari orang tersebut ya. Jadi misalnya budaya dari Korea masuk ke Indonesia itu banyak hal-hal yang positif dan itu diterima oleh kalangan muda dan dipraktekkan di kegiatan atau bergaul di masyarakat. Memakai gaya Korea kan, gaya Korea ketika bergaul di masyarakat kan itu kan sopan-sopan ya. Menurut Bapak ya, karena sopan Pak. Bapak melihatnya seperti itu ya, karena di media dari Koreanya juga diperlihatkan seperti itu. Bahkan Bapak sering nonton Running Man gitu ya, ketika personilnya. Juga Pak suka. Iya kan ya, ketika personilnya datang yang lebih. Ya betul. Bapak suka li Jongkooknya enggak? Bapak suka Jin ya. Nah, ya jadi ketika ada bintang tamu yang tuanya gitu ya, mereka selalu menghormati. Nah, itu kan hal-hal positif ya. Pak, tapi Kim Suk Jin suka dibully Pak, padahal udah tua. Ya, karena lingkungannya itu saling membuli-buli gitu ya. Jadi kan itu padahal paling tua Pak. Mungkin circle mereka bercandanya seperti itu mungkin ya. Ya benar Ilman, circle. Oke, kita lanjutkan ya. Ada juga perubahan sosial, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ada yang perubahan sosial besar, ada yang perubahan sosial kecil. Ya, perubahan sosial kecil itu tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosialnya. Perubahan sosial kecil juga tidak memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial ya. Salah contohnya perubahan mode pakaian. Nah, ini ada gambar ya, ini Citayam Fashion Week. Orang Indonesia bergaya memakai baju Korea gitu ya. Yang pantas mah pantas gitu ya, yang nggak pantas mah jadi pengen ketawa kan kalian juga. Nah, terus perubahan sosial besar itu perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya, perubahan sosial besar adalah pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Ya, dulu revolusi industri Inggris itu mengubah arah dari pola kehidupan masyarakat dunia. Ya. Nah, terus di sini ada perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya, ada perubahan sosial progres, ada perubahan sosial yang regres. Ya, suatu perubahan sosial yang menunjukkan ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat itu adalah perubahan sosial yang progres. Misalnya listrik masuk desa ya. Kan di Indonesia itu kalau bahkan di daerah-daerah terpencil ya, listrik itu sangat sulit ya masuknya ke sana. Nah, jadi ketika ada listrik masuk ke desa itu, mereka itu kayak menghamba-hambakan listrik ya, sama seperti di gambar ini gitu ya. Nah, terus ada lagi suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat, itu merupakan perubahan sosial yang regres. Nah, di sini gambarnya teroris ya. Teroris ini biasanya ya kalau peperangan gitu ya, kayak di Palestina dan di Irak ya gitu ya. Oke, sampai situ mungkin kalian paham ya untuk bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Nah, setelah itu kita bagi kelompok
Ya, apakah kalian paham? Paham, tentang Pak. penjelasan tadi, Paham, Bapak? Pak. Paham, Pak. Oke. Belum habis Pak, waktunya. Makan gaji buta, Pak. Kan ini dilanjut. Ya. Nah, jadi kita bagi kelompok ya ke 3 kelompok. Nah, kelompok tersebut nanti silakan kalian diskusi ya bentuk-bentuk Mulai emosi. perubahan yang ada di lingkungan sekolah, perubahan kecil maupun perubahan besar ya. Nah, nanti silakan kalian buat videonya ya di konsep. Nah, di sini juga nanti Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Langsung diisi saja LKPD-nya. Ya, nanti Bapak titipkan di KM ya, di Riki ya. Oke. Baik, Pak. Siap. Untuk kelompoknya Bapak tentukan ya. Jadi supaya tidak itu lagi. Untuk kelompok pertama, Bu Reni, Pak Agung, Sri, Rahmi. Kelompok kedua itu ada Fitri, ada Irma, ya, dan ada Riki. Kelompok ketiga itu ada Beta, Ilman, dan Rianti. Oke, kelompok 1, Reni mau ngerjain di mana? Mau di kelas aja ngerjainnya? Mau di kelas aja, Pak, biar lebih fokus. Ya, kelompok 2, Fitri mau kerjain di mana? Di taman aja, Pak. Oke. Biar seger. Kelompok 3, Ilman mau ngerjain di mana? Mau di aula belakang aja, Pak. Oke. Di aula belakang itu tidak ada CCTV dan tidak ada pengamanan. Awas ya, jangan macam-macam di situ. Ya, jangan berbuat yang diinginkan, ya. Oke. Silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu sekitar buat video. Mau dikasih waktu berapa menit? 20 menit cukup ya? Oke, silahkan dikerjakan. Pak mau nanya, videonya itu yang sudah terjadi, perubahan yang sudah terjadi atau perubahan yang kita rencanakan, yang keinginan kita? Perubahan yang sudah terjadi ya. Oh, baik. Oke, udah beres ya semuanya ya. Nah, mungkin Bapak sekarang akan mengambil informasi video dari 2 kelompok ya. Kalau misalnya videonya belum selesai edit, nanti bisa dikumpulkan minggu depan ya. Nah, sekarang cuma Bapak pengen tahu aja konsepan videonya seperti apa dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1, Reni. Ya, Bapak. Untuk yang kelompok 1, tapi maaf ya Pak kalau misalkan saya salah, soalnya lagi kurang fit nih. Oh, minum oskadon. Udah Pak, Paramek Pak. Oh, Paramek. Udah. Ya, maaf ya, ada iklan. Silakan. Oke, jadi untuk kelompok 1 itu mau mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu terkait dengan perubahan peraturan untuk siswa yang mengenai pakaian dan make up ya Pak? Iya, karena di sekolah kita sekarang itu kebijakan dari kepala sekolah boleh pakai make up ya. Ya, padahal seharusnya Boleh siswa make up, itu tapi belum ya? tidak boleh menor. Oh gitu. Boleh pakai make up tapi jangan terlalu berlebihan. Pakai make up yang berlebihan kayak gimana, tebal gitu. Ya, yang suka pakai make up tuh biasanya Rahmi. lipstick, Pak. Rahmi itu pakai make up kuat tebal gitu. Jadi beda tuh antara muka sama leher. Beda belang. Aku cuma lipan setip aja Bapak, lipan nggak setip. pakai yang lain-lain. Nggak pakai tacap-tacap gitu nggak. Ya uang. Pesanan Pakai telur Bapak. ceplok Pak.
pesanan Bapak krim malam sama krim siang udah datang. MS Glow ya Pak yang formen, udah Pak. Udah ya. Nanti tinggal Bapak bayar. biaya itunya aja ya, just tip-nya aja. Oke, makasih transfer. ya. Siap. Oke, dari kelompok 2 mungkin Bu Irma. Jadi saya belum jadi ibu-ibu Bapak, saya masih muda. Iya, tahu. Ya, kelompok 2 tadi kita mencari informasinya di luar, di taman, dan kita mengkaji tentang perubahan sosial yang terjadi pada taman ruang di sekolah kita, Pak. Jadi sekarang taman ruang di sekolah kita tuh lebih luas dan banyak sarana waktu buat ngobrol. Kita kan kalau anak SMA itu banyak circle-nya ya, jadi cocok buat kita ngegosip di sana, ngegibah di sana kayak gitu, Pak. Oke. Perubahan sosialnya. Mantap ya. Berarti kalian sudah paham mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu seperti apa. Ya. Jadi untuk video yang belum selesai silakan nanti dibereskan di rumah ya. Lalu ada nggak yang mau menyampaikan atau merefleksi dari kegiatan kita hari ini? Saya ya, Pak. Mangga. Jadi kegiatan hari ini sangat menyenangkan ya Pak. Selain dapat ilmu pengetahuan baru tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, tadi kan Bapak juga nyuruh kita kerjanya bisa di luar ya Pak. Jadi bikin suasananya baru aja Pak, menyenangkan, bisa lihat yang segar-segar gitu Pak. Apa itu yang segar teh? Cincau. Es goyobot. Ya, bisa goyobot Pak, kalau yang di depan tuh jualan. Sama yang lucu-lucu juga. Seblak sebret ada nggak? Seblak sebret? Nggak ada. Oke deh. Nggak ada Pak, adanya seblak jeletot. Bagus ya. Fitri ada yang mau disampaikan nggak? Ya, hampir sama Pak dengan Rahmi. Jadi tadi kita belajar bentuk-bentuk perubahan sosial ya Pak. Nah, ada perubahan progres, ada perubahan regres juga Pak. Disebutin contohnya jangan Pak. Ya boleh. Kalau yang di sekitar lingkungan rumah ada nggak? Kalau udah belajar tentang bentuk-bentuk ini. Rumah ada yang regres. Bukan di sekitar rumah sih, kayaknya di hampir semua ini. Jadi anak-anak sekarang itu sopan santunnya berkurang Pak, degradasi moral. Aduh. Iya, begitu. Pantesan pada berani ke orang tua ya. Mudah-mudahan kalian enggak ya, mudah-mudahan kalian mah jadi anak yang soleh dan solihun ya. Oke, Bapak akan memberitahu kepada kalian untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar tentang permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Ya, tapi sebelum kita menganjak ke hari itu, Bapak akan memberikan tugas. Ya, silakan kalian memakai buku paket dari perpustakaan yang telah kalian pinjam untuk merangkum bab tersebut ya, bab permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Bentuknya itu mind mapping ya. Siap? Jadi nanti di pertemuan selanjutnya sebelum kita melakukan banyak pembelajaran. Bapak, kenapa ada tugas? Ya. Iya, kan kita udah capek Pak dari pagi. Kan harusnya jangan ada tugas Bapak. Ini supaya otak kalian itu jadi encer ya, supaya nanti kalian itu paham sebelum dijelaskan oleh Bapak, supaya nanti kalian itu tidak hilang pengetahuan kalian. Paham? Paham ya? Kepala saya tambah pusing nanti Pak. Ya kan tinggal minum Oskadon ya, atau Paramex 2 sekalian Bu, supaya bisa lebih tenang. Durasi ya. Pak, durasi. Oke, terima kasih ya.
Untuk hari ini silahkan Diki pimpin doa. Teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri ataupun sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Menurut agama percaya berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ainun sudah mengajarkan kepada siswa-siswinya dengan baik. Kayaknya tuh jadi guru yang kocak ya kalau Pak Ainun mah. Enggak Bu. Tadi teh Pak Yoman direkam teh? Alas ya. Direkam. Oke, mantap. Siap. Ini Pak Ilman padahal ngeprank aja. Sudah panik. Lagi panik ini teh. Kudu uihan deui atuh cenah ke. Oke.